Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, doa kita selama ini sebelum Ramadan telah dikabulkan oleh Allah, sehingga masing-masing kita hari ini telah memasuki satu Ramadan dan dapat berpuasa, kecuali bagi orang yang uzur. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus salihat. Dengan berkat nikmatnya, maka sempurnalah segala kebaikan. Yang kedua, kita juga bersyukur sebagaimana yang kita rancang untuk mengadakan kelas bermula jam 6 pada hari-hari puasa dapat kita laksanakan. Alhamdulillah, Ustaz diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat bercakap. Apalagi topik yang akan kita bawa pada pagi ini cukup penting, iaitu pembahasan tentang doa Sayyidul Istighfar, penghulu semua istighfar. Sayyidul Istighfar agar mudah masuk syurga. Apa itu Sayyidul Istighfar? Barangkali kita dah biasa dengar istilah ini. Sayyid maknanya penghulu. Sesuatu yang apabila disebut sebagai penghulu, mestilah membawa makna keistimewaan. Umpamanya hari Jumaat dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari. Sebab dalam seminggu, hari Jumaatlah hari yang paling istimewa. Bulan Ramadan dipanggil sebagai Sayyidul Syuhur, penghulu dari semua bulan. 12 bulan dalam setahun, Ramadanlah penghulunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua nabi dan penghulu semua rasul. Maknanya Nabi Muhammad lah rasul dan nabi yang paling istimewa. Hari Arafah dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam fis sana, penghulu semua hari dalam setahun. Itu sebabnya bila naik haji, haji tidak sah kalau kita tidak wukuf di Arafah.
Begitu juga dengan Lailatul Qadar, dipanggil sebagai Sayyidul Layali Fisana, penghulu semua malam, penghulu semua malam dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Demikianlah bila dipanggil dengan Sayyidul Istighfar, penghulu semua istighfar. Inilah istighfar yang paling istimewa. Okey, cukuplah itu sebagai mukaddimah, sebab pembahasan kita sangat terbatas pada petang ini. Hanya lebih kurang 40 minit saja. Itu pun bersama dengan menjawab beberapa soalan. Sayyidul Istighfar ini bunyinya, lihat buku ini, Himpunan 50 Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 39. Bunyi Sayyidul Istighfar ini, dan Ustaz yakin pada umumnya kita semua sudah hafal, sebab Ustaz sudah tulis di dalam kitab Wirid Rasulullah pagi dan petang. Ustaz juga sudah tulis di dalam kitab Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz juga sudah tulis di dalam buku koleksi doa dan zikir. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pendek saja, tapi faedahnya bila kita ucap luar biasa. Tak ada yang dapat menyamakan istighfar seperti ini. Apalagi hadirin dan hadirat, sedikit komen Ustaz. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, kamu tidak akan ditimpa oleh musibah kecuali dengan dua cara, dua penyebab. Musibah tidak akan menimpa umat selagi aku masih hidup di tengah-tengah kamu. Musibah yang skalanya besar menimpa umat tak akan mungkin, kata Nabi, selagi baginda masih hidup. Dan yang kedua, setelah aku tiada, kamu juga tidak akan ditimpa oleh musibah selagi kamu istighfar. Nah, sekarang hadirin dan hadirat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat 14-15 abad yang lalu. 1000 tahun lebih dah baginda wafat. Oleh sebab itu, bila kita secara individu
kita sebagai ketua rumah tangga bersama keluarga tidak mahu ditimpa musibah yang besar, perbanyaklah istighfar. Sebab baginda telah wafat. Nah, istighfar yang kita ingin belajar petang ini, dia adalah penghulu semua istighfar. Bayangkan. Nah, sampai di mana power yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar? Sila lihat muka surat 39. Pada footnote. Nota kaki Sayyidul Istighfar ini menjelaskan daripada Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. Siapa Saddad bin Aus? Sahabat Nabi. Beliau dengar Nabi yang cakap. Kata Saddad, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah Sayyidul Istighfar. Inilah penghulu semua istighfar. Lalu Nabi sebut fadilatnya. Siapa yang membacanya pada waktu siang, dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal dunia pada siang tersebut, sebelum petangnya, sebelum masuk maghrib, siangnya dia dah baca istighfar dengan penuh keyakinan, lalu dia mati pada siang tersebut, dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang membaca pada malamnya dengan penuh keyakinan, ini baca malam pula, dengan penuh keyakinan, lalu dia mati malam itu sebelum subuh, dia garanti masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nomor hadisnya 6306. Hadirin dan hadirat, begitu sabda Nabi dalam hadis sahih tentang fadilat Sayyidul Istighfar. Tapi kita kena ingat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syarat dalam hadis tadi. Dia baca Sayyidul Istighfar itu dengan penuh yakin. Itu syaratnya. Macam mana kita boleh sampai ke peringkat yakin? Kita mestilah faham terjemahan Sayyidul Istighfar. Dan terjemahan pula sama ada terhadap ayat Quran atau hadis Nabi ada dua. Ada namanya terjemah harfiah, direct translation. Nanti kita akan sebut. Dan yang kedua terjemah ma'nawiyah. Yang untuk Quran namanya tafsir atau tadabbur. Dan untuk hadis Nabi dipanggil dengan syarah. Itu sebabnya kita perlu
belajar tafsir Al-Quran, kita juga perlu belajar syarah hadis Nabi. Baik, kita terjemahkan dulu dengan terjemah harfiah supaya mudah kita faham. Ustaz terjemahkan bahagian demi bahagian. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Itu dia, pengakuan dulu. Kita mesti akui Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Ini tauhid. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang telah mencipta aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdi wa wa'dika mastata'tu. Sedangkan aku adalah hamba-Mu dan aku terikat dan tertakluk dengan janji-janji-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu. Sesuai dengan kemampuanku. Bila aku puasa, kau akan beri aku kala ganjaran. Bila aku salat tarawih, bila aku sahur, bila aku berbuka, bila aku memberi orang lain berbuka, aku yakin dengan janji-Mu, ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada kejahatan, dosa-dosa yang telah aku lakukan sendiri. Mengaku lagi. Dan kita minta agar Allah lindungi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mengakui. Abu'u maknanya a'tarifu. Aku i'tiraf terhadap nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada aku. Bukan hanya itu. Wa abu'u laka bidzambi. Aku mengaku, ya Allah, kepadamu terhadap dosa dan maksiat yang telah aku lakukan. Aku tidak maksum, ya Allah. Banyak dosa yang telah aku lakukan. Oleh sebab itu, faghfirli. Ampunilah aku. Ampunilah aku, ya Allah. Ini dia permintaan kita. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tidak ada sesiapa pun yang mampu memberi kemaafan kecuali hanya Engkau. Allahu Akbar. Kita masih lagi belum boleh sampai ke peringkat yakin kalau hanya berdasarkan terjemah harfiah. Kita perlu tahu kepada terjemah ma'nawiyah, iaitu syarah al-hadis. Okey. Ustaz telah cari di dalam kitab-kitab ada 12 muka surat dalam bahasa Arab menjelaskan tentang kehebatan Sayyidul Istighfar. Kita pula ada masa hanya setengah jam. Izinkan Ustaz menyebut secara singkat. Apa dia, Pak Ustaz? Pertama sekali, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini,
dalam Sayyidul Istighfar yang disebut oleh Nabi ini, bayanun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengandungi penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, li afdali siyaghil istighfar wa ahabbiha ila Allah taala wa aksariha thawaban wa arjaha fil qabul. Maknanya, Nabi coba nak menyampaikan di dalam Sayyidul Istighfar ini adalah format atau bentuk istighfar yang paling afdal. Wa ahibbaha ilallah. Inilah istighfar yang paling disukai oleh Allah. Istighfar yang paling disukai oleh Allah. Wa aktsariha thawaban. Dan Sayyidul Istighfar ini paling banyak mengandungi ganjaran pahala. Wa arjaha fil qabur. Dia adalah istighfar yang paling kita harapkan untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi coba nak menyampaikan kepada kita tentang format atau bentuk istighfar yang paling hebat, paling istimewa, sehingga dia dinamakan dengan penghulu istighfar. Apa sebab? Karena di dalam Sayyidul Istighfar, li'annahu jami'un lima'ani taubah kulliha. Karena dia mengandung makna tobat yang sebenar-benarnya. Terkandung di dalamnya keseluruhan makna tobat. Hadirin dan hadirat, ingat ya, menurut Sayyidina Ali dan Sufyan bin Uyainah, tobat adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat kita memeluk Islam. Coba dengar baik-baik kata Sayyidina Ali dan Sufyan bin Uyainah. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar setelah aku memeluk Islam kecuali adanya nikmat tobat. Kita memeluk Islam itu memang nikmat nomor satu. Semua kita tahu. Tidak ada agama yang Allah redha, tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Semua kita tahu. Allah berfirman, ayat 19 surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ad-dina indallahil Islam. Hanya agama yang Allah redha. Nah, setelah agama Islam, nikmat setelah beragama Islam, nikmat taubat. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Nikmat taubat, nikmat yang paling besar. Jawabnya secara singkat. Betul tak? Kita semua pernah buat dosa. Tolong angkat tangan para jamaah sekalian. Angkat tangan siapa yang tak pernah buat dosa. Tak ada siapa yang mampu. Sebab semua kita pernah buat dosa. Termasuk Ustaz. Termasuk. Sebab kita tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah yang tak pernah buat dosa. Malah Khulafaur Rasyidin yang kelima,
Biasanya kan Khulafaur Rasyidin 4. Tapi para ulama Ahlu Sunnah ada yang menggabungkan atau mengatakan Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima yang memerintah hanya 2 tahun, yaitu tahun 99 meninggal tahun 101. Namanya Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu sudah berakhir 40 tahun pertama. Tahun 40 Hijriah. Lebih kurang 60 tahun kemudian muncul Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima, yaitu cicit Umar bin Al-Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia dikatakan Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima karena dia memerintah sangat adil. Beliau sendiri berkata, "Setahu aku, tidak ada manusia yang paling banyak berbuat dosa kecuali aku." Allahu Akbar. Begitu tawadhu'. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita pernah melakukan dosa, bagi kaum wanita, hari ini yang sudah umur 70 tahun, 60 tahun, betul tak dulu-dulunya ketika umur 17, umur 25, 30 tidak tutup aurat? Bukankah itu dosa? Bukankah kita pernah menyakiti hati mak bapak kita? Bukankah kita pernah memfitnah orang? Bukankah kita pernah mungkir janji? Bukankah kita pernah, bukan menuduh ya, tapi kita pernah buat salah. Ini terlepas daripada ada yang pernah berzina, minum arak, berjudi, dan semuanya dosa. Lalu setelah umur lanjut 50, 60, 70, kita minta ampun pada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Kembali ke pangkuan Allah. Berapa banyak yang dulu kita sibuk dunia saja, tak ikut kelas, tak ikut, tak tambah ilmu agama, tak mau belajar tafsir Quran, tak mau belajar akidah, tidak mau belajar hadis Nabi. Semuanya memberi isyarat agama kita tak sempurna. Sekarang kita tobat. Hatta kelas online kita ikut karena ingin tobat. Dan Nabi kata, bagi orang yang tobat dari dosa-dosanya masa silam, dia bagaikan orang yang tak ada dosa langsung. Zero. Kalau tobatnya diterima oleh Allah. Nah, itu maknanya tidak ada nikmat yang paling besar setelah kita memeluk Islam kecuali nikmat tobat. Jangan fikir yang kita dulu pernah berzina, pernah minum arak, pernah berjudi, pernah meninggi suara pada ibu bapa. Bila kita tobat, tobat maknanya kembali ke pangkuan Allah. Kita tak payah fikir lagi. Apalagi yang kita baca itu Sayyidul Istighfar. Itu sebabnya Ustaz cantumkan di dalam kitab wirid Rasulullah pagi dan petang. Dengan harapan siang kita baca sekali, malam kita baca sekali. Andai kata siang itu atau malam itu kita meninggal dunia, garanti masuk syurga. Ini betapa powerfulnya Sayyidul Istighfar. Allahu Akbar. Masya Allah, jadi panjang jadinya.
Sekarang kita fokus kepada macam mana kita baca Sayyidul Istighfar dengan penuh yakin. Izinkan Ustaz untuk menyebut secara ringkas. Kita awali Sayyidul Istighfar dengan Allahumma anta Rabbi, oh Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Rabbi, Rabb itu maknanya Engkau yang mencipta aku. Engkaulah yang beri aku bermacam-macam nikmat. Itu Rabb. Barangkali kita masih ingat lagi ada tauhid rububiyah. Kita akui Allah yang cipta kita. Allah yang telah beri kita segala keperluan untuk survival. Makan, minum, oksigen. Ingat, nikmat ada dua macam. Nikmatul ijad, nikmat mengadakan kita. Kita dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya nikmatul ijad. Allah yang mewujudkan kita. Dan yang kedua, nikmatul imdad, iaitu Allah beri kita anugerah sehingga kita mampu untuk terus hidup. Kita ada makan, kita ada minum, kita ada oksigen, kita ada ini, tempat, kita ada rumah, kita ada kereta. Itu imdad. Itu makna pengakuan anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbi, Rabbku. La ilaha illa anta. Ini pula tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya pengakuan kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Itu tauhid uluhiyah. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta. Tauhid rububiyah, Rabbi. La ilaha illa anta uluhiyah. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah cipta aku. Anta khaliq, creator. Wa ana abduka. Aku makhluk yang engkau cipta. Allahu Akbar. Susunan ini ni, kalau kita faham bahasa Arab, sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Itu sebabnya kata Nabi, inilah istighfar yang paling disukai oleh Allah. Bukan hanya itu, pengakuan yang kita ini adalah hamba Allah, membawa makna kita mesti tawaduk, kita mesti humble, jangan sombong macam syaitan, macam iblis. Selain itu kita juga mengaku wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Aku merasa dan yakin terikat dengan janjimu. Engkau tak pernah mungkir janji. Siapa yang berpuasa nanti masuk syurga melalui pintu Rayyan, special pintu. Pintu tersebut tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak berpuasa. Air liur orang yang berpuasa di sisimu lebih harum daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Amal-amal saleh umat manusia, Allah akan beri ganjaran dari 10 hingga 700. Tapi ganjaran orang yang berpuasa, la ubali. Aku akan bagi lebih daripada 700. Itu janji Allah melalui lisan Rasulnya. Namun demikian, ya Allah, mastata'tu, ketaatanku kepadamu sesuai dengan kesanggupanku. Mastata'tu. Ini menunjukkan rasa tawaduk kita.
Kita tidak sombong pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberi satu ketetapan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak diberatkan kecuali apa yang mereka termampu. Hadirin dan hadirat, puasa ini ada 3 jenis. Ada namanya puasa awam, puasa orang biasa. Yakni sekedar tidak makan, tidak minum, tidak jima'. Tapi matanya tidak puasa dari melihat yang haram. Lidahnya tidak puasa daripada mengumpat. Telinganya tidak puasa dari mendengar perkara-perkara yang tak elok. Itu puasa awam. Yang kedua, puasa khas. Selain dia menahan dari perkara yang boleh membatalkan puasa seperti makan, minum, jima', dia juga tahan dari perkara yang boleh merosakkan puasa. Memandang yang haram, mengumpat, berbohong, hatta tikam nomor ekor di siang Ramadan. Semuanya itu dia tidak buat. Itu namanya puasa khas. Tentu lebih baik daripada puasa awam. Selain menahan perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, merokok dan lain-lain, dia juga menahan matanya dari melihat yang haram, telinganya dari mendengar yang haram, pergi ke tempat-tempat yang haram. Nah, dia tahan. Dan yang ketiga, puasa khawas. Khawas maknanya lagi hebat dari puasa khas. Selain meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, selain meninggalkan perkara yang boleh merosak pahala puasa, dia juga jaga hatinya daripada riya, daripada sum'ah, daripada dengki, hasad, ujub, takabur. Ini puasa yang paling istimewa. Mudah-mudahan puasa tahun ini dapat tergolong puasa kita puasa khawas. Kemudian kita buat pengakuan, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita akui, kita yakin dengan janji Allah, suruhan-suruhan Allah dibuat, larangan Allah dijauhi. Namun demikian, kita akui akan kelemahan kita. Mastata'tu. Aku hanya dapat buat suruhanmu apa yang aku termampu. Aku dapat tinggalkan larangan-laranganmu, ya Allah. Tapi kadang-kadang aku buat juga perkara yang engkau larang. Itu yang aku termampu. Namun demikian, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada kejahatan aku yang telah aku lakukan. Kita minta dilindungi oleh Allah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, akhlak terhadap diri sendiri. Nombor 1 adalah tobat. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz, tobat itu dikatakan akhlak terhadap diri. Sebab bila kita minum arak, kita berzina, kita berjudi, kita durhaka pada mak bapa, betul tak dosa-dosa itu memberi kesan kita bakal dilempar dalam api neraka? Yes. Tidak salat, tidak puasa,
Padahal itu disuruh oleh agama. Bukankah itu semua boleh membawa kesan kita dilempar dalam api neraka? Nah, sekarang kita tobat dari itu semua. Sehingga dengan tobat dan tobat kita diterima oleh Allah, akhirnya diri kita selamat dari neraka. Itu kata para ulama, makna kita juga perlu berakhlak kepada diri sendiri. Akhlak pada diri sendiri ini ada 7 jenis. Nomor satunya adalah tobat. Itu sebabnya mengapa Sayyidina Ali dan Sufyan bin Uyainah tadi kata, tobat adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat kita memeluk Islam. Yes. Setelah kita mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan, apa yang kita telah buat, iaitu maksiat, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi wa abu'u laka bizambi. Abu'u maknanya a'tarifu. Aku akui ya Allah terhadap nikmat yang Engkau curahkan kepadaku. Badan sehat, dapat ikut kelas online, dapat puasa sampai ke petang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga dapat berpuasa setiap hari hingga berakhir bulan Ramadan. Malah kalau boleh kita tambah lagi dengan 6 hari puasa dalam bulan Syawal. Itu nikmat. Tapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang uzur, mereka ada bahagian sendiri yang diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang mesti ganti karena safar dan sakit. Ada yang perlu bayar fidyah karena tak mampu berpuasa. Itu bab lain. Aku juga mengaku ya Allah terhadap dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli. Oleh sebab itu ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Terhadap nikmat kadang-kadang aku tidak syukuri. Terhadap dosa aku tidak istighfar dan tidak tinggalkan, masih lagi buat dosa. Faghfirli. Ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Kemudian kita buat pengiktirafan, pengakuan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada satu pun mana-mana pihak yang boleh mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau. Hadirin dan hadirat, kalimatnya singkat tapi sungguh mendalam maknanya. Ustaz hanya sebut secara ringkas. Ustaz bercadang buku ini nanti Ustaz akan ulas bersama dengan syarahannya, insya-Allah. Tolong doakan Ustaz, mudah-mudahan diberi oleh Allah kekuatan untuk terus menulis